Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dewi Nursani dalam pelajaran akuntansi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu yuk. Let's open our program by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Simak video ini sampai akhir ya guys. Hari ini kita akan menganalisis dan mencatat bukti transaksi ke dalam jurnal khusus ya. Adapun kompetensi dasar pada pertemuan kali ini adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus. Tips dan trik untuk menyusun jurnal khusus dengan soal yang acak, nanti akan saya tampilkan soal yang acak, yaitu yang pertama harus kalian identifikasi dulu tiap soalnya. Masuk ke jurnal khusus apa? Jurnal penjualan, jurnal pembelian, atau yang mana? Atau malah justru masuk ke jurnal umum. Jadi pertama itu diidentifikasi. Yang kedua, setelah diidentifikasi selesai, baru memasukkan transaksi itu ke dalam jurnal khusus yang sudah diidentifikasi. Sebelum masuk ke soal latihan, kalian masih ingat ya karakteristik dari tiap jurnal khusus. Yang pertama adalah jurnal penjualan atau JJ, jurnal jual. Digunakan untuk mencatat transaksi penjualan yang secara kredit. Kemudian jurnal pembelian atau JB, jurnal beli, digunakan untuk mencatat transaksi pembelian yang secara kredit ataupun pembelian apa saja. Pembelian perlengkapan jika secara kredit pun masuk ke jurnal pembelian. Kemudian jurnal penerimaan kas atau JKM digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai. Jadi menerima uang masuk ke JKM. Kemudian jurnal pengeluaran kas atau JKK, jurnal kas keluar, digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Ada satu lagi yaitu jurnal umum atau JU digunakan untuk mencatat transaksi yang tidak bisa masuk pada keempat jurnal khusus di atas. Misalnya seperti kegiatan retur pembelian yang secara kredit ataupun retur penjualan yang secara kredit. Ini adalah transaksi toko sembako Rakajaya bulan Januari 2021 yang akan kita buat jurnal khususnya. Silahkan kalian screenshot dan kemudian kalian catat di buku catatan. Bisa kalian perhatikan dari tanggal 1 sampai 31 nanti, jurnal khususnya itu secara acak. Nah, jika kalian sudah mencatatnya, maka sekarang tugas kalian adalah membuat kolom-kolom jurnal khusus, baik jurnal khusus untuk pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal umum di buku catatan kalian. Nah, kita langsung ke langkah 1, yaitu menentukan transaksi ini untuk dimasukkan ke dalam jurnal khusus yang mana. Saya mulai dari tanggal 1, Tuan Raka menyetorkan uang tunai, dapat uang, JKM, jurnal kas masuk. Dibayar sewa gedung, ngeluarin uang, JKK, jurnal kas keluar. Dibayar uang, membayar lagi, berarti otomatis JKK, jurnal pengeluaran kas. Dibayar lagi sebesar 2.700.000, pasti ini JKK. Dibeli dari toko kasih murah. Membeli ada syaratnya, berarti ini adalah jurnal pembelian, JB. Diterima faktur dari CV Andika, berarti kita membeli dari CV Andika secara kredit, pasti masuk ke JB. Ada syaratnya ini, berarti kredit. Dikirim nota debit dari CV Andika, ini adalah retur pembelian secara kredit, berarti masuk ke JU. Dijual barang dagang dengan syarat, pasti masuk ke jurnal penjualan. Dijual secara tunai, pasti dapat uang sehingga masuk ke jurnal penerimaan kas. Dijual dengan syarat, pasti masuk ke jurnal penjualan. Dibeli dengan syarat, pasti masuk ke jurnal pembelian. Diterima kembali barang yang dijual pada tanggal 13. Kita cek tanggal 13.
Tanggal 13 masuk JJ, berarti tanggal 16 ini retur secara kredit, berarti otomatis sudah masuk ke JU, jurnal umum. Tanggal 18 dijual secara kredit, nggak usah dibaca yang lainnya, pasti masuk ke jurnal penjualan. Diterima pembayaran dapat uang, pasti masuk ke jurnal penerimaan kas atau JKM. Dibayar sejumlah kas, uangnya keluar, berarti masuk ke JKK. Lanjut, diterima pembayaran dapat uang, pasti masuk ke JKM, jurnal penerimaan kas. Diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan, pasti masuk ke jurnal kas masuk, jurnal penerimaan kas. Dibayar sebagian utang, berarti masuk ke JKK karena ngeluarin uang. Dijual barang dagang dengan syarat, ada syaratnya, pasti masuk ke JJ, jurnal penjualan. Dibayar utang, berarti kasnya keluar, masuk ke JKK, jurnal pengeluaran kas. Dibeli barang dagang dengan syarat, ada syaratnya, berarti pasti masuk ke jurnal pembelian. Dijual barang dagang dengan tunai, dapat uang ya, berarti masuknya ke JKM, jurnal penerimaan kas. Dibayar untuk gaji, berarti kasnya keluar, JKK. Dibayar tunai untuk beban macam-macam, pasti masuk ke JKK. Nah, langkah pertama seperti ini. Kalian harus secara spesifik menentukan jurnal khusus apa yang akan digunakan. Seperti itu ya. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu memasukkan transaksi ini semua ke dalam jurnal khusus yang sudah kita analisis tadi ya. Kita mulai dari tanggal 1 masuk ke JKM, kita buka JKM tanggal 1, soalnya adalah Tuan Raka menyetorkan uang tunai sebagai penambah modal sebesar 10 juta. Nah, berarti kamu sebagai bendahara menerima uang, kasnya bertambah, modal bertambah, maka debitnya kita pilih kas karena kasnya bertambah, kreditnya kita pilih modal. Karena tidak ada modal, maka kita tulis di sini di serba-serbi. Nah, seperti ini. Tanggal 1 debitnya kas, kreditnya modal. Mungkin ada yang bertanya, Kak ini keterangannya kenapa strip? Nah, kalau saya lebih senang keterangan itu diisi oleh nama perusahaan yang ada hubungannya dengan akun piutang atau utang. Karena itu nanti akan mempermudah dalam proses posting ke buku besar pembantu. Tapi kalau misalnya kalian mau menulis, misalnya kalian tulis dengan penambahan modal atau penambahan ekuitas, itu pun nggak masalah. Jadi tidak usah dipermasalahkan karena itu hanya karakteristik perusahaan saja. Seperti itu ya. Lanjut, tanggal 2 masuk ke JKK. Kita buka JKK. Tanggal 2 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Berarti debitnya kita pilih beban sewa tidak ada, berarti kita tulis di sini di akun, kreditnya kas. Nah, seperti ini, kreditnya kas. Tanggal 2. Lanjut, tanggal 3 masuk ke JKK. Kita buka lagi JKK tanggal 3. Dibayar uang sebesar 500.000 untuk pembelian perlengkapan kantor. Membeli perlengkapan secara tunai, maka debitnya kita pilih perlengkapan. Kita tulis di serba-serbi di sini perlengkapan, kreditnya adalah kas. Nah, seperti ini. Lanjut tanggal 5 masuk ke JKK lagi. Kita buka lagi JKK tanggal 5. Dibayar sebesar 2.700.000 kepada CV Andika atas pembelian barang dagangan tanggal 23 Desember 2020. Berarti tahun lalu ya. Sekarang kan Januari 2021. Berarti utangnya berkurang. Utang kalau berkurang di sebelah debit, berarti debitnya kita pilih yang utang dagang. Penulisannya seperti ini, tanggal 5 keterangan kita isi CV Andika karena ini berhubungan dengan utang. Kemudian utang dagangnya sebesar 2.700.000, kreditnya kita pilih kas. Lanjut tanggal 6 masuk ke JB, kita buka jurnal pembelian tanggal 6. Dibeli dari toko kasih murah peralatan kantor seharga 1.500.000 dengan syarat pembayaran. Nah, kalau seperti ini berarti kita membeli peralatan tapi nggak bayar. Berarti peralatannya bertambah, utangnya bertambah. Debitnya kita pilih peralatan, karena tidak ada peralatan maka kita tulis di serba-serbi di sini di akun. Nah, seperti ini.
Kreditnya utang dagang 1.500.000, debitnya peralatan sebesar 1.500.000. Jangan lupa keterangannya ditulis ya, karena ini berhubungan dengan utang dagang. Maka keterangannya harus ditulis. Nomor faktur, syarat pembelian juga ditulis. Lanjut tanggal 7 masuk ke JB lagi. Kita buka JB tanggal 7. Diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Berarti kita tulis di sini tanggal 7, nomor fakturnya 652, keterangan kita tulis dengan CV Andika. Syarat pembeliannya kita tulis. Nah, karena ini adalah barang dagang, maka debitnya kita pilih yang pembelian. Kita isi pembelian dengan 3.200.000. Kreditnya utang dagang sebesar 3.200.000. Lanjut tanggal 9 masuk ke JU. Kita buka JU tanggal 9. Dikirim nota debit kepada CV Andika untuk barang yang dikirim kembali karena rusak seharga 1 juta. Nota debit itu retur pembelian barang yang sudah kita beli. Kita kembalikan berarti barangnya berkurang, retur pembeliannya dikredit, utang kita juga berkurang. Utang kalau berkurang itu ada di debit. Nah, seperti ini. Utangnya debit, kreditnya retur pembelian sebesar 1 juta. Karena ini ada hubungannya dengan utang dagang, maka kita tulis keterangannya. Nah, keterangan kita tulis di sini nama tokonya CV Andika. Lanjut tanggal 10 masuk ke JJ. Kita buka JJ tanggal 10. Dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Kita tulis di sini tanggalnya tanggal 10, nomor faktur 251, keterangan toko idola, syaratnya kita tulis sebesar 2.800.000. Hanya tulis satu kali karena sudah otomatis masuk ke piutang dagang sebelah debit dan penjualan sebelah kredit. Lanjut ke tanggal 11 masuk ke JKM. Tanggal 11 kita tulis di sini. Dijual secara tunai barang dagang sebesar 1 juta. Menjual tunai berarti dapat uang. Debitnya kita pilih kas, kreditnya kita pilih penjualan karena yang dijual barang dagang. Nah, seperti ini. Yang kita isi hanya kas dan penjualan karena menerima uang dari penjualan. Lanjut ke soal tanggal 13 masuk ke JJ, kita buka jurnal penjualan. Dijual barang dagang kepada UD Lintang seharga 3.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30, faktur nomor 252. Maka kita tulis seperti ini. Tanggal 13 nomor fakturnya, keterangan kita tulis nama tokonya UD Lintang, syaratnya ditulis sebesar 3.700.000. Tanggal 14 masuk ke JB, kita buka JB, tanggal 14 kita hadirkan soalnya. Dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.600.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30, faktur nomor 365. Perhatikan, membeli barang dagang dengan syarat, berarti debitnya kita pilih pembelian, kreditnya utang. Nah, seperti ini. Tanggal 14, nomor faktur 365, keterangan FA Budi Rahayu, syaratnya kita tulis, debitnya kita pilih pembelian, kreditnya utang dagang. Soal tanggal 16, masuk ke JU. Kita buka JU, tanggal 16 kita hadirkan. Diterima kembali barang yang dijual tanggal 13 Januari, menerima barang yang sudah dijual, berarti retur penjualan, barangnya bertambah. Retur penjualan di sebelah debit. Kreditnya apa? Kreditnya piutang. Nah, sekarang kita tulis keterangan, harus tahu nih dari mana. Kita buka transaksi tanggal 13. Oh, ternyata UD Lintang, kita tulis di sini UD Lintang. Lanjut tanggal 18 masuk ke JJ. JJ jurnal penjualan ya, tanggal 18 kita hadirkan soalnya. Dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Maka kita tulis di sini tanggal 18, nomor faktur 253, keterangan toko Sahara,
Syaratnya 2/10 N per 30 sama dengan soalnya sebesar 3.400.000. Lanjut tanggal 19 masuk ke JKM. Kita buka JKM, tanggal 19 kita hadirkan soalnya. Diterima pembayaran transaksi tanggal 10 Januari. Kita buka tanggal 10 Januari. Oh, ternyata pada tanggal 10 itu kita menjual barang dagang kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat. Nah, dapat potongan nggak sekarang? Kalau toko idola melunasi sekarang, ada 10 hari nggak? Dari 10 Januari ke 19 Januari ini kurang dari 10 hari, berarti kita harus ngasih potongan. Potongan sebesar berapa? Sebesar 3%. Nah, kita hitung potongannya. 3% kali 2.800.000 ini sama dengan 84.000. Jadi uang yang kita peroleh itu hanya 2.716.000. Kenapa? Karena yang 84.000 itu kita kembalikan sebagai potongan penjualan. Maka kita tulis di sini pada tanggal 19, tanggal 19 keterangan toko idola, kas, debitnya kita pilih kas sebesar 2.716.000 sesuai uang yang kita terima. Potongan penjualan kita isi 84.000. Kreditnya kita pilih piutang karena ini toko idola melunasi utangnya. Nah, bagi kita kan piutang. Jadi piutang kita berkurang. Piutang berkurang ada di sebelah kredit. Lanjut ke tanggal 20. Masuk ke JKK, kita buka JKK, tanggal 20 kita hadirkan di sini. Dibayar sejumlah kas seharga 150.000 untuk beban iklan, maka debitnya adalah beban iklan, kreditnya adalah kas. Debitnya kita tulis beban iklan, kreditnya adalah kas. Kredit kita pilih kas. Selanjutnya yaitu tanggal 22 masuk ke JKM, kita buka JKM tanggal 22. Diterima pembayaran transaksi tanggal 13 Januari. Nah, tanggal 13 Januari ada apa? Kita buka dulu soal tadi tanggal 13. Dijual barang dagang kepada UD Lintang seharga 3.700.000. Kita cek dulu, ada retur nggak? Nah, kita buka JU dulu. Nah, ternyata ada retur. Nah, pada tanggal 16 ini ada retur. Kan tadi tanggal 13 membeli, tanggal 16 dikembalikan. Ada retur, berarti kita kurangkan dulu returnya. Retur tanggal 16 tadi ya. Nah, kita hadirkan tanggal 16. Ternyata pada tanggal 13 itu kita menjual kepada UD Lintang dan tanggal 16 UD Lintang itu mengembalikan sebesar 200. Berarti piutang UD Lintang itu sebesar 3.500.000. Nah, perhatikan sudah saya hitungkan di sini. Piutang dari UD Lintang itu 3.700.000 dikurangi 200.000 menjadi total piutangnya 3.500.000. Dan kebetulan ini masih dapat potongan ya, karena kita akan memberikan potongan 3% kalau kurang dari 10 hari. Dari tanggal 13 ke tanggal 22 itu kurang dari 10 hari, maka mendapatkan potongan sebesar 3% kali piutang. Jadi tidak 3.700.000 tapi 3.500.000. Jadi mendapatkan potongan sebesar 105.000. Sehingga uang yang kita peroleh hanya sebesar 3.395.000. Dari mana itu? Dari 3.500.000 dikurangi 105.000. Maka kita tulis pada tanggal 16 seperti ini. Nah, tanggal 22 keterangan UD Lintang, debitnya kita pilih kas, kita isi 3.395.000, potongan penjualannya 105.000 dan piutang dagangnya sebelah kredit, kita pilih yang kredit, kita pilih piutang dagang sebesar 3.500.000. Tidak 3.700.000 lagi karena tadi sudah ada retur sebesar 200.000. Seperti selanjutnya tanggal 23 masuk ke JKM ya, kita buka JKM tanggal 23, diterima uang tunai untuk pembayaran pelunasan tanggal 18 Januari. Kita buka dulu tanggal 18 Januari ada apa?
Ternyata pada tanggal 18 Januari itu dijual secara kredit barang dagangan seharga 3.400.000 kepada toko Sahara. Nah, sekarang pertanyaannya ada retur nggak? Kita cek di JU, ada toko Sahara nggak? Ternyata nggak ada, berarti aman. Nah, pertanyaan yang kedua, dapat potongan nggak? Dari tanggal 18 ke tanggal 23 ini kurang dari 10 hari, berarti berhak mendapatkan potongan sebesar 2%. Oke, kita hitung potongannya 2% kali 3.400.000, 3.400.000 ini ya, berarti hasilnya 68.000, sehingga uang kas yang diperoleh itu hanya sebesar 3.332.000, karena yang 68.000 itu potongan penjualan. Maka kita tulis seperti ini. Tanggal 23 keterangan toko Sahara, debitnya kita pilih kas hanya sebesar 3.332.000, potongan penjualannya kita isi 68.000. Kredit kita pilih piutang dagang karena ini menerima uang dari pelunasan tanggal 18, berarti piutang dagangnya berkurang. Piutang kalau berkurang di sebelah kredit, seperti itu. Lanjut ke tanggal 24. JKK, kita buka JKK lagi. Tanggal 24. Dibayar sebagian utang kepada toko kasih murah atas pembelian peralatan kantor sebesar 800.000. Perhatikan, berarti membayar utang. Utangnya berkurang, berarti debitnya kita pilih utang, kreditnya kita pilih kas. Maka kita tulis seperti ini, tanggal 24, keterangan toko kasih murah, utang dagang. Debitnya kita pilih utang dagang sebesar 800.000, kreditnya kita pilih kas. Lanjut tanggal 25, masuk ke JJ, kita buka JJ, tanggal 25. Dijual barang dagang kepada toko idola seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 3/10 N/30. Maka kita tulis seperti ini. Tanggal 25, nomor fakturnya 254, keterangan kita isi nama toko idola, syaratnya kita tulis sama sebesar 2.700.000. Lanjut tanggal 26 masuk ke JKK, kita buka JKK tanggal 26. Pada tanggal 26 dibayar utang sehubungan transaksi tanggal 7 Januari. Kita buka transaksi tanggal 7 Januari, ada apa ini? Oh, ternyata pada tanggal 7 Januari itu diterima faktur dari CV Andika untuk barang yang dipesan seharga 3.200.000. Kita membeli seharga 3.200.000. Tetapi sepertinya ada retur nih, kita buka JU dulu. Nah, ternyata benar. CV Andika pada tanggal 9 itu kita mengembalikan barang yang sudah kita beli. Kita tulis di sini tanggal 9. Nah, berarti utang kita yang semula 3.200.000 itu karena ada nota debit, kita sudah mengembalikan sebesar 1 juta, berarti utangnya yang tersisa hanya 2.200.000. Utang kita tersisa hanya 2.200.000. Nah, pertanyaannya, kita dapat potongan pembelian nggak? Dihitung ada 10 hari nggak dari tanggal 7 sampai tanggal 26? Ternyata lebih dari 10 hari, berarti kita tidak berhak mendapatkan potongan. Kita lunasi aja semuanya. Tanggalnya kita tulis 26, keterangan CV Andika, debitnya kita pilih utang sebesar 2.200.000. Kreditnya kita pilih kas. Kasnya hanya keluar sebesar 2.200.000. Seperti itu ya. 2 juta dapat dari mana? Tadi sudah saya singgung, ada nota debit. Jadi 3.200.000 ini dikurangi 1 juta. Tanggal 28 masuk ke JB. Kita buka JB tanggal 28. Dibeli barang dagangan dari FA Budi Rahayu seharga 2.200.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Perhatikan, berarti membeli barang dagang. Kita tulis tanggal 28, nomor faktur 369, keterangan FA Budi Rahayu, syaratnya 2/10 N/30.
Debitnya kita pilih pembelian karena membeli barang dagang. Barang dagang kita bertambah sebesar 2.200.000. Kita tulis di sini kreditnya utang dagang. Lanjut tanggal 29 masuk ke JKM. Kita buka JKM, kita pindahkan dulu ini. Tanggal berapa tadi? 29 ya, tanggal 29. Dijual barang dagangan secara tunai kepada toko Sahara seharga 1.700.000. Berarti dapat uang, debitnya kita pilih kas, kreditnya karena dari barang dagangan maka kreditnya kita pilih penjualan. Tanggal 29 debit kita pilih kas, isi 1.700.000, kreditnya kita pilih penjualan, kita isi 1.700.000. Lanjut tanggal 30 masuk ke JKK, kita buka JKK tanggal 30. Dibayar sebesar 1.200.000 untuk gaji karyawan, berarti debitnya beban gaji, kita pilih beban gaji. Beban gaji itu kalau bertambah di sebelah debit ya. Nah, karena tidak ada beban gaji maka kita tulis di serba-serbi di sini. Debitnya beban gaji, kreditnya adalah kas sebesar 1.200.000. Nah, seperti ini. Beban gaji sebesar 1.200.000, kreditnya kas, kita isi 1.200.000. Terakhir, tanggal 31 masuk ke JKK. Kita buka JKK lagi tanggal 31. Dibayar tunai untuk macam-macam beban sebesar 150.000. Tanggal 31 itu berarti, nah kita tulis di sini ya, tanggal 31. Debitnya adalah beban macam-macam, kita tulis di serba-serbi ya, serba-serbi. Kreditnya adalah kas. Nah, seperti ini. Tanggal 31, serba-serbi, beban macam-macam, jumlahnya kita isi 150.000, kreditnya kita pilih kas, kita tulis 150.000. Nah, sudah selesai semua, kita pindahkan transaksinya ke dalam jurnal khusus. Kalau sudah, kita jumlahkan. Guys, ini sudah saya jumlahkan pada jurnal penjualannya. Hasil akhirnya adalah sebesar 12.600.000. Dan ini adalah jurnal penerimaan kasnya. Di sisi debit ada kas sebesar 22.143.000, potongan penjualan sebesar 257.000, dan di sisi kredit ada piutang dagang sebesar 9.700.000, kemudian penjualan sebesar 2.700.000, kemudian di serba-serbi ada modal sebesar 10 juta. Kemudian untuk jurnal pembeliannya di sisi debit ada pembelian sebesar 8 juta dan peralatan sebesar 1.500.000. Kemudian di sisi kredit ada utang dagang dengan hasil akhir sebesar 9.500.000. Kemudian jurnal pengeluaran kas di sisi debit ada utang dagang sebesar 5.700.000, beban sewa 1.200.000, perlengkapan 500.000, beban iklan 150.000, beban gaji 1.200.000, beban macam-macam 150.000. Kemudian di sisi kredit ada kas sebesar 8.900.000. Kemudian di jurnal umum di sisi debit sebesar 1.200.000 dan di sisi kredit sebesar 1.200.000. Semoga sama pekerjaan yang ada di layar dengan milik kalian. Bagaimana guys? Sangat mudah ya menyusun jurnal khusus? Kalau kalian sudah memahami konsepnya dan juga triknya, saya yakin pasti sangat mudah. Oh ya, kalau kalian sudah memahami materi ini, silahkan lanjut untuk ke materi selanjutnya, yaitu posting ke buku besar pada perusahaan dagang dan juga posting ke buku besar pembantu pada perusahaan dagang. Linknya bisa kalian lihat di kolom deskripsi ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Let's close our program by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam equilibrium.